mendapatkan kontradiksi tersebut. Itu ya. Jadi apa namanya, untuk aturan IP itu harus terjadi suatu kontradiksi. Itu untuk aturan IP. Oke. Selanjutnya aturan CP. Siapa yang bisa mau menjelaskan? Apa yang harus dilakukan di aturan CP? Bagaimana kesimpulannya? Saya mau coba deh, Bu. Ya, silakan. Jadi kalau CP itu dia ada aturan tersendiri yang mana dia harus kesimpulannya itu berbentuk implikasi. Nah, dari kesimpulan tersebut kita bakal buat premis baru dan kesimpulan baru. Yang mana ketentuannya itu premis barunya itu yang sebelah kiri implikasinya dan kesimpulannya itu yang sebelah kanan dari implikasi. Dari situ kita nanti bisa lanjut turunin dengan aturan yang sama sampai nggak bisa digunain lagi aturannya. Nanti dari situ kita bisa cari kesimpulan yang baru, yang paling barunya itu, Bu. Dan pakai premis-premis yang udah kita buat. Kurang lebih begitu sih, Bu. Ya. Oke, tapi kesimpulannya harus berupa apa? Implikasi ya? Yang pertama diubah, kesimpulannya harus berupa implikasi kan? Iya, Bu. Berupa implikasi dulu. Kemudian setelah itu apa? Antecedennya itu sebagai premis baru dan konsekuennya itu sebagai kesimpulan. Ya. Oke. Terus kalau pembuktian tautologi bisa apa itu kemarin pembuktian tautologi? Satu lagi yang terakhir. Menggunakan tabel kebenaran bukan? Ya, tabel kebenaran. Cuman kalau tabel kebenaran itu kan kita hanya terbatas ya. Kalau membuktikan argumen itu tautologi atau enggak, ya kan? Kalau membuat dengan menggunakan tabel kebenaran mungkin beberapa pernyataan tunggal. Cuman kalau pernyataannya itu sudah lebih dari 3 ya, 3 pernyataan majemuk ya. Nah, itu kan kita apa namanya, susah ya. Bukan susah, tapi membutuhkan waktu yang lama harus menggunakan tabel kebenaran tersebut, ya. Sehingga ada pembuktian tautologi. Apakah sudah dibahas? Belum? Seingat saya tautologi itu kalau misalnya yang premisnya satu ya, Bu. Jadi kalau misalnya cuma satu premis, misal A maka B, berarti itu kesimpulannya juga dari A atau B. A maka B. Benar, apakah begitu, Bu? Yang Waalaikumsalam, Bu.
pembuktian tautologi ya. Jadi untuk pembuktian tautologi itu, kalau tampil kebenaran ya digunakan membuktikan suatu pernyataan majemuk berupa tautologi atau bukan. Misalnya contohnya seperti ini, kita bisa membuktikan dengan menggunakan tabel kebenaran karena tidak terlalu banyak. Nih ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kondisinya atau seperti ini ya. Nah, seperti ini kan banyak sekali ya dalam proses pembuktiannya gitu. Menggunakan jadi tidak efektif kita menggunakan tabel kebenaran. Nah, untuk membuktikan pernyataan majemuk yang mengandung lebih dari 3 pernyataan tunggal, maka tabel kebenaran itu tidak lagi digunakan. Ya, dengan mudah. Untuk itu diperlukan suatu aturan. Nah, digunakanlah pembuktian tautologi. Nah, dalam pembuktian tautologi di sini, ya, argumen di mana antecedennya merupakan premis pada argumen dan konsekuennya merupakan kesimpulan pada argumen. Nah, ini misalnya ya di sini apa namanya? Bentar pennya mana? Ya, di sini adalah ini ya, kita mengumpamakan. Ya, sebentar nih, banyak kan. Ya, jadi apa ini tadi? Jadi nggak bisa. Jadi di sini kita menggunakan CP ya, menggunakan CP ya. Jadi di sini dianggap sebagai antecedent, yang sebelah kanan di sini adalah dianggap sebagai konsekuen gitu ya, suatu tautologi jika dan jika argumen di bawah ini adalah sah. Jadi ini ya buktinya di sini, soalnya kan yang paling atas ya di sini. Kemudian bukti berarti ini diturunkan di sini, kesimpulannya ini. Berarti CP. Kemudian dianggap lagi di sini antecedennya, sini berarti CP lagi gitu. Kemudian apa ini namanya? A di sini sebagai premis baru lagi, kesimpulannya adalah F gitu dengan aturan CP. Kemudian ke bawah dibuktikan seperti biasa begitu. Nah, di sini terbukti sah ya, terbukti sah. Sehingga di sini adalah suatu tautologi gitu. Jika di situ lebih dari berapa tadi pernyataan majemuknya ya. Oke. Itu adalah pembuktian untuk tautologi. Oke. Stop share dulu.
Ini di pertemuan ke-6 kemarin kan CP ya, CP diperkuat ya. CP diperkuat sudah kan ya? Sudah, berarti materi sudah selesai semua ya? Iya, Bu. Kemarin terakhir itu sama Bu Ani dikasih tugas yang kelompok untuk Ya, pertemuan ke-7. ya. Terus? Sudah dikumpulkan deadline-nya kemarin. Oh gitu. Jadi ada 10 kelompok dan ada 5 nomor. 5 kelompok pertama untuk nomor 1 sampai 5, terus 6 sampai 10 juga 1 sampai 5. Jadi kelompok 1 dan kelompok 6 itu nomor 1, kelompok 2 dan nomor 7, kelompok nomor 2 dan seterusnya, Bu. Sudah bisa semua kan ya? Coba boleh dipresentasikan salah satu? Silakan dipresentasikan. Jadi nanti di dalam UTS-nya ya, kita minggu depan itu UTS, materinya itu adalah dari pertama ya. Jadi kalian baca lagi di bahan ajarnya, di PPT-nya. Jadi dari pertama kita mempelajari apa dulu, logika matematika, pernyataan, ya kan? Perangkai pernyataan, kemudian ada apa itu namanya, kontradiksi, kontingensi, tautologi, kemudian setelah itu bukti keabsahan argumen dengan tabel kebenaran, penggantian, penyimpulan, CP diperkuat, IP, kemudian penggantian, penyimpulan. Nah, itu materi UTS-nya. Nah, nanti pada saat UTS, itu kita laksanakan secara luring minggu depan. Kemudian soalnya ya berarti tergantung dari pembuktiannya itu menggunakan metode apa. Misalnya menggunakan metode CP diperkuat, berarti harus menggunakan CP diperkuat. Menggunakan CP, menggunakan IP. Kalau tidak ada aturan menggunakan aturan apa, itu berarti menggunakan aturan biasa. Ya, biasa itu berarti penyimpulan dan penggantian. Itu kita sebut biasanya aturan biasa. Kalau nggak ada dengan menggunakan IP, menggunakan apa-apa gitu. Nah, seperti itu. Jadi kurang lebih ya soal-soalnya adalah yaitu pembuktian keabsahan argumen dengan menggunakan aturan apa. Nah, itu makanya mohon nanti apa namanya berlatih gitu ya. Berlatih itu artinya soal-soal yang ada itu diulang kembali, kemudian dihafalkan bukti keabsahan argumen yang 20 itu ya, untuk apa namanya supaya lancar ininya. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Oke, mungkin sekarang silakan dipresentasikan untuk soal tugasnya yang kemarin. Kelompok Haikal apa yang dibahas? Biar saya lihat, karena kalau nggak ada tulisannya terbukti sah, itu salah ya. Kelompok Jadi hati-hati di sini. kelompok Kalau misalnya tidak ada keterangannya, misalnya harusnya itu disimpli, ternyata nulisnya impli, itu berarti sudah salah. Jadi memang detail sekali. Kalau terbukti nggak ada kata-kata sahnya, salah. Kemudian kalau misalnya baru langkah kelima, ternyata alasannya itu salah. Harusnya itu mungkin maksudnya itu MP, ternyata yang ditulis MT. Berarti kan itu salah. Itu ya. Jadi memang di sini perlu adanya ketelitian, kejelian dalam menggunakan. Ya, silakan Haikal mau mewakili nggak kelompoknya? Haikal dari kelompok 9 boleh. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah. Oke, jadi untuk kelompok Haikal itu kelompok 9, dapat soalnya itu berarti nomor 4.
Nah, pada nomor 4 ini diberikan seperti soal cerita dalam bahasa Inggris. Jadi, pertama, untuk kita mengerjakan soal ini, Ya. kita harus menentukan dulu nih premis-premisnya. Di sini kelompok saya menggunakan variabel P sampai T, di mana P adalah yang seperti tertera, she goes on a picnic, yang Q-nya she wears sports clothes, R-nya does attend the banquet, S-nya does attend the dance, dan T-nya itu has her ticket, serta negasi-negasinya berarti lawan dari premis yang sudah saya buat. Nah, setelah kita menentukan premis-premisnya ini, setelah kita menentukan variabel-variabel ini, baru kita menentukan premis-premisnya dari soal cerita yang didapat. Misal premis pertama, if she goes on picnic, jika dia pergi ke piknik, then she wears sport clothes, maka dia menggunakan baju olahraga. Nah, berarti premis pertama itu jika P maka Q, di sini ada P1-nya maka P maka Q, begitu pun seterusnya dari soal cerita yang didapat hasilnya seperti ini P1 dan P4. Nah, kami menggunakan 3 cara dalam menentukan keabsahan argumen ini. Yang pertama itu yang biasa atau normal proof, kedua conditional proof, dan ketiga adalah indirect proof. Nah, yang normal proof-nya seperti ini. Ada tulisan terbukti sahnya juga, jadi sudah terbukti sah karena hasil kesimpulannya juga negasi P. Mungkin bisa dilihat terlebih dahulu. Ya, oke. Jadi di sini pembuktian normal proof ya. Oke. Di situ. Oke, di sini normal proof-nya berarti premis 5 kita bisa ambil simplikasi dari premis ketiga, yaitu negasi R maka T dan negasi T, berarti kita ambil yang kirinya aja. Negasi T-nya kita ambil yang kanannya, 3 simplikasi. Terus yang ketujuh, itu dari premis kelima dan 6 dengan memakai modus Tholen. Sehingga kita dapat R. Kemudian premis ke-8 kita dapat dari R dan S, itu kita konjungsikan konjungtif, mendapatkan R dan S. Kemudian baru dari 2 ini, Q maka R atau S. Q maka negasi R dan S, dengan R dan S itu kita bisa pakai modus Tholen mendapatkan negasi Q. Kemudian terakhir itu 1,9 modus Tholen negasi P, maka hasilnya negasi P ini sebenarnya sampai 10 ya. Yang 11-nya ini coret aja, coret. Nah, oke, ini yang untuk normal proof-nya. Sekarang kita masuk ke conditional proof. Kalau conditional proof berarti kita menggunakan aturan CP ya di sini. Nah, karena kesimpulan awalnya itu negasi P, maka kita bisa memakai aturan pergantian ya. Menjadi negasi P itu sama dengan kayak negasi P atau negasi P dengan tautologi. Kemudian diimplikasikan menjadi P maka negasi P. Nah, baru dari sini kita bisa ambil premis baru yaitu P. Kita bisa ambil baru P dengan hasilnya itu negasi P. Oke, dengan aturan-aturan yang ada, akhirnya kita mendapatkan negasi P. Dan terbukti sah. Jadi sudah benar. Kemudian yang terakhir kita memakai indirect proof. Mungkin dari ketiga
cara yang kita pakai, indirect proof merupakan cara yang paling panjang karena kita harus mencari kontradiksi terlebih dahulu, baru kemudian kita mencari kesimpulan kembali ke awal. Indirect proof seperti yang tadi sudah dijelaskan, merupakan negasi dari kesimpulan yang dipunya. Berarti dari kesimpulan negasi P, maka indirect proof-nya itu adalah negasi dari negasi P. Nah, dari sini kita bisa memakai double negation menjadi P, dan seterusnya kita harus mencari kontradiksi terlebih dahulu, dan kelompok saya mendapatkan kontradiksi yaitu T dan negasi T pada premis 12 dan 13. Jika sudah sampai kontradiksi sini, baru kita kembali mencari kesimpulan yang awal yaitu negasi P seperti berikut, dan kami sudah mendapatkannya dan terbukti. Ya, jadi ini kamu mengerjakan semua aturan ya, Haikal? Atau dari soalnya sudah ada diminta untuk aturan apa begitu? Dari soal memang tidak ada sih Bu, untuk hanya Oh tulis ya, tidak ada. Tapi mencari. kamu sudah mengerjakan itu ya? Iya. Bagus. Ini yang nggak kita pakai itu ada CP diperkuat sama apa tadi ya? Ya CP diperkuat, karena nggak bisa. Ya. Oke, saya izin stop share ya Bu. Itu satu kelompok belum. satu soal aja ya? Iya, satu kelompok satu soal Bu. Oke. Ya, jadi coba ke atas lagi. Yang mana Bu? Ya, lanjut. Pokoknya intinya perlangkah itu harus apa alasannya begitu ya, harus tepat ya. Tadi ada sedikit kesalahan, seharusnya ini saya kepencet nulis 2 kali nih, negasi P-nya seharusnya sampai 10 aja. Yang ini coret. Nah, gitu ya. Oke, terima kasih Haikal. Selanjutnya ada soal lain nggak? Ada Bu. Mungkin dari kelompok 2 dan kelompok 1 dan seterusnya mungkin ada. Beda karena satu kelompok satu soal. Ya, 2 kelompok silakan. 1 soal maksudnya. 2 kelompok 1 soal ya, silakan. Ada berapa soal? Ada 5 Bu. 5. Oke, silakan kelompok yang lain. Kelompok 1. Halo. Ibu maaf, kelompok 2 mau presentasi gitu, ngitin jawabannya. Ya, silakan. Izin tasnya ya Bu. Nah, ini kan soalnya kan yang premis 1 sama premis 2. Nah, hasil kesimpulannya J
Diperbesar lagi Mbak tampilannya bisa nggak? Sudah, Bu. Ya. Ini kan premisnya, soalnya kan premis 1 sama premis 2 nih. Nah, hasil kesimpulannya Itu itu, kenapa kok ada tanda apa itu namanya kayak tanda sama dengan 3 itu apa? itu kita, ini bukan kalau misalkan kita pakai premis 1 sama premis 2 itu kayak sulit gitu, Bu. Jadi yang di dalam kurung itu kita ini dulu apa namanya? Ekuivalen namanya, Bu. Ya, Iya, cuman kalau ekuivalen nih harus karakternya ya, nggak bisa kayak gitu. Soal aslinya kayak apa? ini yang awalnya Jadi depannya, Bu. tetap menggunakan ke bawah-bawahnya itu, nggak bisa di ekuivalen di sini. Jadi nggak bisa kayak gitu, Bu. Soalnya kan itu misalnya ada premis Iya. pertama nih J atau dalam kurung negasi K atau J. Nah, negasi K atau J ini itu sama juga dengan bisa di komutatif yang sebelah kanannya yang negasi K atau J. Jadi dia kenapa cuman masih di premis pertama karena dia cuman mengganti yang sebelah kanannya aja tuh yang dalam kurung negasi K atau J dengan komutatif menjadi J atau negasi K gitu. Iya, jadi yang dalam kurungnya Iya, doang. maksudnya itu nulisnya jangan seperti itu. Biarkan saja soal aslinya, baru premis ketiga, keempat, kelima gitu diapakan gitu. Misalnya tadi ini di komutatif, di apa begitu. Oh, tapi kalau misalnya menjadi premis baru bukannya ini, Bu. Karena kan itu tidak semuanya diganti. Yang J atau-nya itu dia nggak diganti. Dia hanya menggantikan yang sebelah kanannya aja yang dalam kurung. Mungkin maksud Iya. Ibu kayak itu kan soalnya dibiarin aja ya, Bu. Nah, kita tulis ulang di bawahnya pakai ekuivalen tanpa ngebuat premis baru. Mungkin maksud Ibu begitu ya, Bu? Saya takut ada kesalahpahaman, sepemahaman saya kayak gitu soalnya, Bu. Yang Ibu maksudkan. Atau ada maksud lain, Bu? Enggak sih, maksudnya biarkan saja soalnya itu premis 1, premis 2. Untuk kamu ekuivalen itu langkah selanjutnya aja gitu. Apa namanya? Misalnya ya sudah 1 misalnya diapakan itu, misalnya di komutatif gitu kan. Terus apalagi 2 itu diapakan itu? Di komutatif juga kan? Iya, tapi kan yang kita komutatif tuh yang dalam kurungnya doang, Bu. Nggak Gitu. keseluruhan. Jadi penulisannya tidak, ya nggak apa-apa. Oh, jadi kayak buat premis baru Ya. lagi ketiga gitu, Bu. Iya, seperti itu. Jadi tidak boleh seperti itu ekuivalen baru di ini, nggak boleh seperti itu. Baik, Bu. Ya. Jadi tetap aja itu apa namanya ke bawah begitu ininya. Gitu ya. Coba nanti diperbaiki dulu ya. Iya, Bu, baik. Ada lagi jawaban yang lain? Nomor berapa? Nomor 1 ya? Nomor 2, Ibu. Nomor 2. Nomor 1 apa tadi? Siapa? Yang jawaban nomor 1? Kelompok berapa nomor 1? Nomor 1 itu kelompok 1 dan kelompok 6, Bu. Ya, silakan kelompok 1 atau 6. Ibu maaf sebelumnya, Haikal izin bertanya, Bu. Kemarin soalnya kalau dengan Bu Ani itu, kalau misalnya dengan cara kalau menggantikan satu yang kayak tadi kan J atau negasi K atau K misalnya. Nah, kalau tadi sebelumnya kan kelompoknya presentasikan itu dia hanya menggantikan kurung yang sebelah kanan saja. Jadi yang J-nya nggak ikut di komutatif. Jadi kan kalau komutatif keduanya itu seharusnya dalam kurung negasi K atau J. Mungkin saya izin whiteboard ya, Bu.
Jadi misalnya tadi ini ada negasi K atau L lah. Nah, kalau tadi kan kelompok sebelumnya dia mempresentasikan seperti ini, Bu. EJ atau berarti seharusnya langsung memakai premis baru aja, Bu, ke bawah begini. Begini, Bu. Penulisannya langsung ke bawah seperti ini apa? Iya, langsung ke kalau ini langsung ke bawah aja seperti itu aja. Boleh seperti itu, Bu, hanya sebagian Iya. saja yang dikomutatifkan. Soalnya ini kalau yang ini kan dia hanya setengahnya saja, cuman yang sebelah kanan. Kalau misalnya komutatif peraturannya itu kalau keduanya dikomutatifkan seharusnya kan seperti ini. Ya, nggak apa-apa. Berarti sebagian nggak apa-apa ya, Bu? Jadi nggak boleh di dalam premis itu ekuivalen ini ya. Kan setiap langkah itu harus mempunyai alasan ya kita menginikannya. Terus alasannya yang ini ekuivalen itu kan sama kan? Alasannya diapakan? Maksudnya ini apa? Kayak karena yang sebelah kanan ini sama juga seperti ini, Bu. Iya, tapi kan tidak ada bisa membunyikan alasannya di situ. Benar nggak? Di perlangkahnya tadi. Kalau misalnya dibuat ekuivalen, kan ini harus mempunyai alasan-alasan ya, setiap langkahnya itu, seperti itu. Nah itu apa namanya kalau soalnya dibuat ekuivalen seperti itu. Jadi biarkan aja menggunakan premis baru dan mungkin komutatif gitu. Kan bisa terlihat, oh yang dikomutatif bagian ini. Bu izin bertanya, kalau misalkan yang premis pertama ini yang ditulis Haikal itu kan kita tuliskan ekuivalen yang garis 3 ini ya, Bu. Misalkan di sampingnya itu kita kasih keterangan ekuivalen boleh nggak, atau kita harus buat premis baru gitu, Bu? Premis baru aja. Baik, Bu, kasih. Oke, baik, Bu. Terima kasih. Haikal izin stop share ya, Bu. Ya. Jadi dibuat premis baru ya. Ini soalnya belum ada misalnya yang minta apa namanya dengan CP dengan ini belum ya? Ya sebenarnya sih semua soal bisa dikerjakan dengan aturan apa saja sebenarnya ya, menggunakan aturan penggantian, menggunakan aturan ini gitu. Ya. Oke, ada lagi? Nomor berapa lagi? Nomor 1. Haikal tadi jawab nomor berapa? Nomor 4 ya? Iya, Haikal jawab nomor 4, Bu. Yang belum tadi nomor 1, 2, 3, dan 5. Ya, nomor 2 tadi seperti itu. Nomor 1? Silakan nomor 1. Satu soal lagi. Nomor 1, kelompok 1 dan 6 boleh langsung di-share, siapapun kelompoknya. Boleh deh kalau Mbak izin share screen dari kelompok 1. Ya, kelihatan belum, Kak? Sudah.
Oke Bu, saya perwakilan kelompok 1 izin share screen. Apakah sudah terlihat dari share screen-nya? Sudah. Oke, jadi yang pertama di sini kami nampilin yang indirect proof dulu, Bu. Kemarin itu untuk soalnya di premis 1 sampai 3 dan premis barunya itu di premis keempatnya, yaitu yang indirect proof-nya. Indirect proof-nya negasi dari kesimpulan, proses pengerjaannya seperti yang terlampir, dan untuk hasilnya kami dapatkan dengan implikasi dan kontradiksinya ditemukan pada premis ke-20. Selanjutnya ada conditional proof dengan soal dan cara yang terlampir. Dan yang ketiga ada cara normal atau yang formal proof. Dan terakhir ada conditional proof diperkuat. Nah, itu yang di sebelah kanan itu implikasi ekuivalen. Nah, itu maksudnya gimana ya? Jadi kami mengimplikasi nomor 1 kan, Bu. Nah, karena kami masih pakai yang sepemahaman kami yang baru tadi diluruskan, jadi itu di De Morgan, Bu, yang nomor 6, yang Nah, ekuivalennya. terus kamu pakai De Morgan itu untuk langkah ke-7? Iya, Bu, betul. Ya, berarti itu dibagi premis baru ya. Ke-7 itu berarti De Morgan itu tadi, terus baru ke-8 langkah selanjutnya, gitu ya. Oke, Bu. Oke. Sama Gitu ya. juga nomor 8 di situ ekuivalennya ya seperti itu. Terus langkah selanjutnya, gitu ya. Siap, Bu. Ya. Mungkin seperti itu pengerjaan dari kelompok 1, Bu. Ya, oke. Oke. Oke, sekarang saya kasih soal ya satu. Ini untuk CP diperkuat ya. Mana ya? Oke, silakan dikerjakan nomor 1 dan 2. Nanti yang sudah bisa silakan angkat tangan. Ya. Ibu.
Udah, ada yang bisa? Silakan. Nomor 1 atau nomor 2? Saya Bu mau nomor 1. Ya, silakan. Siapa namanya? Dwi Agustina Fauzia, Bu. Ya, silakan. Bisa share screen? Bisa Bu, sebentar. Izin saya Bu. Nih Bu. Jadi kan kesimpulannya kan A maka D, C dan D maka E. Nah, yang pertama saya harus buat asumsi. Asumsinya itu yang A. Nah, terus dari asumsi saya pakai yang premis ketiga itu 2 ADD. Nah, dapat A ini B. Terus yang keempat saya pakai 13 MP. Yang kelima kan udah nih ketemu yang ini nih, yang ini. Nah, terus saya menggunakan CD-nya itu yang ini buat dapetin si E-nya ini. Nah, saya CD-nya itu menggunakan asumsi, terus yang premis 6 itu saya menggunakan SIM dari 5 ini, premis 5. Terus yang premis 7 saya pakai 6 ADD, yang premis 8 saya pakai 47 MP. Nah, terus ketemu tuh yang premis di premis 9-nya 5 sampai 8-nya CP diperkuat, yang ke-10-nya dari yang hasil kesimpulan ini. Jadi 29 CP diperkuat. Gitu, Bu. Iya. Itu apa namanya? Panahnya ya, panahnya yang ke bawah itu diperpanjang dan di bawah 8. Misalnya di situ 5 sampai 8 CP diperkuat, berarti di bawah angka 8 ditarik lagi ke kanan angka 8. Kemudian 9 juga sama ya, di bawah angka 9 ke bawahnya, sehingga terbukti sahnya jangan lupa. Iya, Mbak Bu. Ya. Ya, Bu. Kasih. Kasih. Nomor 2. Ada yang sudah nomor 2? Jadi kita mencari E maka G dulu, kemudian yang kedua kita cari H maka I, baru dikonjungsi keduanya. Ibu, maaf, saya boleh coba nggak, Bu? Ya, silakan. Siapa namanya? Rida, Bu. Ya, oke. Maaf, saya izin share screen, Bu. Sudah kelihatan? Ini, Bu. Ya. Yang premis pertama, E atau F. Jika E atau F, maka G. Yang kedua, jika H, maka I dan J. Nah, kesimpulannya, jika E, maka G, dan jika H, maka I. Nah, so premis ketiganya itu E, itu dari asumsi. Terus yang premis keempat itu E atau F dari 3-nya itu di ADD. Yang kelima itu dari G, dari 1 dan 4 modus ponen. Nah, baru kita di 3 sampai 5 itu CP diperkuat, E masuk yang premis ke-8, I dan J itu dari 2 dan 7 modus ponen, 2 dan 7 modus ponen. Nah, so yang I-nya itu kita dari 8 simplikasi. Terus dari jika H, maka I itu 7 sampai 9 CP diperkuat, maka premis ke-11-nya jika E dan G, jika E maka G, dan jika H maka I itu dari 6 dan 10 dikonjungsi, Bu. Ya. Oke, mungkin masukannya ya, nanti hurufnya jangan besar ya, Mbak. Star ini kan besar, kecil, jadi kecil aja semua. Oh iya, makasih, Bu. Kemudian yang terakhir, jangan lupa juga untuk terbukti sahnya harus ada. Iya, Bu, makasih, Bu. Oke, sudah betul. Cuman kalau nggak ada Bu. ini ya nilainya dikurangi ya. Oh iya, Bu, maaf, Bu, baru tahu. Makasih, Bu. Oke. Oke, mungkin itu cukup ya. Silakan dipelajari kembali dan di review kembali materinya. Nanti jadwalnya akan diinfokan lebih lanjut untuk ITS-nya ya. Oke, Bu. Ibu, sebelum berakhir, Haikal mau lapor terlebih dahulu mungkin, Bu. Itu yang untuk kelas A ini ada satu mahasiswi lagi yang keluar mengundurkan diri. Iya, siapa kemarin namanya? Adinda Putri Pulungan ya. Sudah ke saya belum? Oh, kurang tahu, Bu.
Ya, nanti tolong disuruh menghubungi saya ya. Kemarin yang kelas B ya, kalau nggak salah ya. Kenapa dia mengundurkan diri? Kelas A Adinda, Bu. Ya? Adinda Putri itu kelas A. Ya, kenapa mengundurkan diri? Kurang tahu, cuman Adinda WA saya karena apa? Karena ada masalah tertentu mungkin nggak jadi mengundurkan diri. Saya nggak dikasih tahu lebih lanjut kenapa. Ya, silakan disuruh menghubungi saya ya. Oke, nanti Haikal Ya. hubungi kembali Ya. Dinda untuk menghubungi. Ya, terima kasih Terus Haikal. Jadi untuk yang kedua, tadi ada juga yang laporan ke Haikal kalau misalnya ada masalah di LMS-nya, jadi belum sempat keburu ketutup absennya, Bu, untuk pertemuan hari ini. Teman sebelumnya hari ini lah hadir semua. ya, oke. Nggak apa-apa, silakan absen aja. Bisa kan walaupun tidak hadir, maksudnya walaupun telat kan, masih bisa masuk kan? Enggak, dia sampai nggak bisa mencet daftar hadirnya, jadi keburu ketutup gitu, Bu. Oh, gitu. Siapa namanya? Tadi seingat saya Saya, Aura. Bu. Saya Aura Sri Asih. Ya, di form 0506 nanti tolong mahasiswa ini ya, PJ-nya mungkin tetap ditulis hadir. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, Bu. Nanti saya tulis di Nah, gitu lanjutan. ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat belajar ya. Mudah-mudahan minggu depan UTS kalian berhasil di UTS-nya ya, semester awal ini. Jadi dipersiapkan dengan baik. Jangan fokus belajarnya supaya semester 1 ini hasilnya baik untuk IPK-nya ya. Oke, terima kasih semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Terima kasih, Bu. Keluar dulu ya.